kasih. Oh ya adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, antara lainnya kita awali dengan minta kesediaan satu. Terima kasih adik. Oh ya, adik-adik ada yang sudah tahu nama ibu? Belum Ibu. Masa sih ibu sekarang kita tahu? Iya tahu, kita kan jarang-jarang buat masalah ya Ibu. Jadi jarang-jarang ketemu guru BK. Anak yang baik. Ya adik, jadi nama ibu Stefania Clara Minate. Jadi adik-adik bisa panggil ibu Intan. Intan. Oh iya, Ibu jorok kan? iya. Ayo kita tanya ke saya. Ais. Masih dijodohkan. Gimana nih? Oh ya, ini dari adik. Baik, perkenalkan nama saya Sarah. Teman-teman dan Ibu bisa panggil saja Sarah. Kalau saya berasal dari Rote. Oh, oke. Perkenalkan nama saya Maria Sera, saya dari kelas 8A, biasa dipanggil Mita. Saya asalnya dari Malang. Oh, malah Ibu lupa, saya itu dari kelas 8C. oh iya. 8C ini Elda Minta. Dari 8A, Asalnya dari mana? dari Malang. Oh, Malang. Ibu juga ada kawan di sana. Saya Iya, ibu. Perkenalkan nama saya Yasuki, asal dari Sabu. Saya dari kelas 8B, biasa dipanggil Nias. Oh, Nias. Nias asal dari mana? Dari Sabu. Sabu. selama belajar di Indonesia, dipanggil Ali dan dipanggil A. Oke, Pak. Oh ya adik-adik, jadi adik-adik kan sudah mengetahui tujuan adik-adik ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, ibu mau bertanya, ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oh, belum. Nah, adik-adik, jadi bimbingan kelompok merupakan suatu pemberian layanan berupa pemahaman atau pencegahan dalam bentuk kelompok. Nah, kita ini dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada urutannya, ada tahap pendahuluan, nah yang tadi kita perkenalkan nama, terus ada tahap transisi, nanti ibu juga ada games. Nah, di yang ketiga itu ada tahap inti, itu tahap yang penting, itu berkaitan dengan kita punya implementasi. Dan yang keempat itu tahap pengakhiran. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan untuk mengembangkan potensi dari adik-adik. Nah, adik-adik juga tidak perlu takut karena di dalam bimbingan kelompok itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala permasalahan adik-adik itu dirahasiakan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada tahap transisi. Jadi ibu ada games. Jadi kita berdiri. Oke, boleh Ibu. Oke adik-adik, jadi games ini untuk melatih konsentrasi adik-adik. Jadi kita urutan angka, menyebut urutan angka, kayak misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya begitu berurutan. Tapi ada kata tapinya, yang angka genap dilarang mengeluarkan suara. Mengerti? Tapi kita coba. Yang angka genap dilarang mengeluarkan suara. Jadi ibu bisa satu begini ya. 1, 3, 4. Jadi nanti berurutan ya. Kalau dari ibu ya, atau mulai dari aku? Dari itu. Oke. 1, 3. Angka genap dilarang mengeluarkan suara. Oke, untuk angka genap 2, 4, 6, 8. Ya. 1, 3, 5, 7. 9. 11. Oke, jangan duduk ya. Gimana ya, beras sudah semangat? Sudah, Ibu. Nya? Sudah. Anggi? Nita dari Malaka. Sudah dong, Ibu.
Jadi sekarang kita masuk pada tahap inti atau tahap kerja ini yang penting karena ini yang berkaitan dengan teori. Oke adik-adik, jadi tema kita hari ini berkaitan dengan membaca. Nah, jadi topik kita hari ini adalah buku adalah jendela dunia. Oke adik-adik, jadi ibu ada minta kesediaan 1 atau 2 orang itu untuk membaca. Ada yang bersedia untuk membaca? Saya ibu. Makanya, sabar ya. Ditunjukkan. Bisa ya? Bisa ibu. Ya, silakan. Dari sini habis itu ibu. Iya, dari situ juga. Pertama, pengertian membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Membaca adalah kegiatan fisik atau mental yang menuntut seseorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri agar pembaca dapat menemukan makna tulisan dan memperoleh informasi. Terima kasih. Sama ibu. Oh, yang baca menantang sekali ya. Oh ya, jadi kita masuk pada materi kita hari ini. Jadi apa yang kita baca itu namanya membaca. Pasti ada yang katakan membaca itu gampang gitu. Oh ya, ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu membaca? Secara singkat saja. Tidak perlu definisi terlalu panjang. Apa itu menurut adik-adik? Menurut pemahaman adik-adik, apa itu membaca? Ya, Kalau membaca itu suatu kata yang digabungkan lalu kita membaca. oh ya. Kalau udah ada. Kalau dari saya ibu kalau membaca ini lebih ke apa ya fungsinya atau tujuannya ibu. Kalau membaca itu bisa membuat kita menyerap banyak informasi. Kalau Mias ada. Sama. Andi dan Eva. Oke, jadi benar apa yang dikatakan oleh adik-adik. Jadi membaca itu suatu proses memperoleh ilmu dalam mengidentifikasi, memahami. Itu kita memperoleh suatu pelajaran. Oke, jadi tujuan membaca itu untuk memperoleh fakta, ide, pengetahuan, ilmu kayak yang sudah adik-adik sebutkan tadi itu sudah benar. Nah, jadi membaca juga kita dapat menilai atau mengevaluasi atau melakukan perbandingan ataupun perbandingan. Nah, adik-adik di sini kita juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam membaca. Yang pertama itu tuh minat atau motivasi atau kesadaran dalam diri kita. Nah, misalkan adik-adik ini mau membaca, tapi niat atau motivasi dalam diri adik-adik itu tidak ada. Itu juga sama sekali tidak. Oke, yang kedua itu ada lingkungan. Yang ketiga itu ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi, misalkan begini adik-adik. Kan zaman sekarang kan sudah canggih ya. Ada perkembangan teknologinya. Jadi kayak misalkan dalam saat itu ambil contoh ini misalkan ada HP. Di HP kan ada e-book itu kan sudah praktis kan. Jadi hanya ini apa buku juga banyak yang nganggur. Nah, jadi adik-adik perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi kita dalam membaca karena ini sudah praktis ya, jadi sudah ini, jadi kita malas untuk membaca, untuk membuka buku juga kita malas, hanya karena mengandalkan handphone saja. Oke, yang berikut itu ada sarana yang kurang memadai. Yang bisa berikan ibu contoh sarana yang kurang memadai seperti apa? Saya, ya silahkan ya. Mungkin kalau dari saya ibu kan sebagai Iya. Saya itu orangnya yang paling tidak suka tuh membaca. Kalau membaca ya bisa, tapi buku tuh paling pemalas ibu. Tidak tahu kenapa kalau berpegang buku 2 menit itu akan berhati. Itu mungkin dari jarak itu faktor apa yang tapi sarana yang biasa sudah berlaku saya kalau misalkan meja itu termasuk itu ya. Kalau meja tidak ada, kita ada yang kita tidur sambil membaca saja, ada yang duduk tangan. Tapi kalau meja ada, kita bisa duduk baca dengan jelas.
dikatakan indah itu benar. Jadi sarana yang kurang memadai, misalkan ada meja, ada kursi, namun kurang adanya buku bacaan, hanya mengandalkan teknologi misalkan adanya buku yang praktis di dalam itu. Oke. Nah yang keempat itu kurangnya motivasi. Mungkin sudah dijelaskan itu tadi. Kalau motivasinya tidak ada, maka untuk minat membacanya juga kurang. Ya, sabar ya. Ya, Ya ibu, kursor di mana? Ibu bisa pakai di mata, Bu? Ibu di mana minggu Juni? Astaga. Iya, ibu lupa kacamata di kantor. Saya ada, tapi itu rebel. Ini nanti dipakai doang nanti. Sudah dibaca lagi ya. Sabar ya. Ibu. Oke, jadi ada 3 langkah dalam kegiatan membaca. Ada tahap prabaca, ada tahap saat baca, dan ada tahap pasca baca. Oke, jadi tahap prabaca yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca. Jadi dia itu sebagai jembatan untuk memotivasi kita dalam membaca. Oke, yang kedua itu ada tahap saat baca. Oke, kita lihat ini. Jadi merupakan kegiatan memahami teks yang dibaca. Pada tahap ini, seseorang mengerahkan kemampuannya untuk mengelola bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi kan ada prabacaan yang sebelum kita mulai membaca itu kayak semacam jembatan untuk membaca. Untuk tahap saat baca nih, ya kita misalkan membaca nih, itu tuh dia menyerap informasi apa yang dibaca, apa yang dipahami, itu dia menyerap informasi dari bacaan. Oke, yang berikut itu ada tahap pasca baca. Nah, tahap pasca baca yaitu kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan kegiatan membaca untuk mengecek atau menguji pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca. Oke, misalkan setelah kita baca nih, kita identifikasi lagi. Setelah kita baca, kita mengidentifikasi atau kita membuat suatu catatan. Oh, saat tadi pemahamannya begini, sekian. Jadi kayak berurutan sebenarnya gitu. Ada yang belum paham? Sudah ya. Oke adik-adik, jadi ibu ada LKPD. Jadi sabar ya, ibu bagikan ya. Ini ya udah. Jadi adik-adik, LKPD-nya itu artinya lembar kerja peserta didik. Nah, jadi itu ada instruksinya diisikan secara jujur. Jadi adik-adik tidak perlu takut mengisi secara jujur dan secara pribadi atau masing-masing. Oke, jadi di situ dijelaskan adik-adik membuat narasi secara singkat tentang kegiatan adik-adik selama membaca. Jadi itu ada, sudah bisa dilihat? Bisa itu. Oke. Ibu bisa minta buku deh. Oh iya, sabar ya. Ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan diisi. Ya, Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Dikumpulkan ya, Ibu? Iya, dikumpulkan. Masa dibawa ke rumah? Makasih ya. Ya, sama Ibu. Oh ya, jadi adik-adik di sini ada yang mau sharing tentang keseharian dalam membaca, baik di rumah maupun di sekolah ada. Oh ya, Andi, silakan Andi. Angkat ya. Ibu, saya ini kalau dipaksa mana mungkin harus ada gambar gitu saja yang sebaca. Kalau tidak ada bisa semuanya pasti pusat. Oh ya, Jadi harus ada gambar. remat ya. Ini harus ada gambar. Kalau tidak ada gambar. Adik-adik, jadi adik-adik harus terbiasakan membaca tanpa adanya gambar. Karena tidak semua buku itu mempunyai gambaran. Oke, ini yang kayak begini.
Ibu ambil contoh kayak gini. Jadi adik-adik harus terbiasakan ya. Dari adik Mias ada? Ada kalau saya tidak suka membaca, misalnya suka membaca di HP. Oh, ini karena perkembangan teknologi. Nah, jadi harus terbiasakan menggunakan buku ya. Jadi tidak selamanya teknologi harus diutamakan. Ada enggak? Ada? Ada itu. Jadi Bu, saya kalau baca itu harus ada kawan. Kalau saya sendiri tidak bisa itu. Nanti kalau baca 2 menit itu sama. Apalagi kalau Sengaja bilang buku. Mungkin ada yang tidak punya pacar. belum itu. Masa sih? Belum. Mungkin teman kita. Kayaknya Mias ya. Saya malu. Tidak tahu. Iya. Kemarin saya ketemu Iya. temannya ini pun nama Salome. Baru beberapa tangan tangan ibu heboh banget. Mungkin ya salah lihat itu. Iya, itu laki-laki itu. Iya, jujur tidak apa. Di sini kan ada akses kerahasiaan. Iya. Kalau Nita ada? Kalau dari saya lebih suka untuk mendengarkan. Setelah saya mendengarkan itu poin-poin penting yang sudah saya dengarkan itu saya catat di. Jadi adik Nita kan lebih suka mendengar ya? Iya. Oh, jadi adik Nita belajarnya agak berbeda dari adik. Karena setiap individu itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Adik-adik, jadi kesimpulan kita pada hari ini, pada kegiatan kali ini, yaitu membaca itu sangat penting. Membaca itu sangat penting, hal yang penting untuk memperoleh ilmu, menyerap, mengidentifikasi, memahami. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi membaca juga, lingkungan, perkembangan teknologi, ada apa lagi tadi? Motivasi, minat. Ya. Dan ada langkah-langkah dalam membaca. Dalam membaca itu ada 3 tahap. Yang tadi disebutkan tadi ada tahap prabaca, ada tahap saat baca, dan pasca baca. Adik, jadi di sini ada imbar evaluasi hasil. Jadi nanti yang akan diisi oleh adik-adik. Saya dibagi. Ini evaluasinya kalau yang tertulisnya nanti ini Elda kelompok ini Elda. Oke, jadi sudah bisa lihat gambar evaluasinya? Sudah Ibu. Sudah paham pengisiannya? Sudah. Baca. Tunggu ya. Isi. Sudah? Belum. Ya. Panas. Ini AC mati. Ini biasa itu bukan sekarang. Iya. Kita buka lasi. Kadang AC hidup, kadang AC mati. Sudah Ibu? Ya, ini sudah. Iya. Sudah Ibu. Terima kasih. Oke, jadi adik-adik, sesuai dengan kesepakatan kita pada WA Group semalam, jadi kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini 2 kali untuk hari ini dan minggu depan hari Kamis. Jadi ibu minta kesediaan adik-adik untuk membawa alat tulis seperti ini ya. Baik Ibu. Adiknya sudah bawa kan? Iya Ibu. Lupa kan? Ini Ibu. Oh ya. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, untuk minggu depan adik-adik jangan lupa ya membawa alat tulis supaya memperlancar kegiatan kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan jadi minta kesediaan dari adik-adik, dari salah satu adik-adik untuk mengakhiri dengan doa. Saya Ibu. Oke, dalam tadi ada ya? Tidak itu tadi Anda. Oh, tadi yang maaf ibu tua. Oh, ini. Setelah kita berdoa, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Elda telah mengakhiri
dengan doa. Oke, jadi adik-adik jangan lupa ya minggu depan adik-adik membawa apa tadi? Yes, benar sekali. Oke, satu saja ya. Oh, yang pagi. Jam berapa pagi? 11. Oh, iya. Oke, baiklah adik-adik. Ya. Ya, semangat. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya.